Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua DPD Persagi Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Yudiawati Ferdiana Nida Sulyana, SKMK. Yang terhormat Ketua DPD Asosiasi Netizen Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Sri Rezeki Petalola SDZ Aldi MDZ. Yang kami hormati narasumber workshop perencanaan biaya makan bagi pasien di Fasiankes tahun 2024. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta workshop yang kami banggakan. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada kegiatan penutupan workshop perencanaan biaya makan bagi pasien di Fasiankes tahun 2024. Sebelum lanjut, izinkan kami menyampaikan rangkaian kegiatan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, laporan panitia penyelenggara. Yang ketiga, kesan dan pesan dari peserta. Yang keempat, sambutan. Yang kelima, doa. Dan yang terakhir, penutup serta foto bersama. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tiba lagi kita di acara kedua, yaitu laporan panitia penyelenggara yang akan disampaikan oleh Ibu Seli Koding SDZ Ardi selaku Ketua Panitia. Kepada Ibu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Yang terhormat Ketua PD Persagi Sultan, Ibu Yudiawati Ferdiana SKMK. Yang kami hormati Ketua PD Asdi Sultan, Ibu Sri Rezeki Petalola SDZ Ardi MDC. Narasumber workshop perencanaan biaya makan bagi pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. Pertama Ibu Sri Iwanisi SKM Mas Ardi. Yang kedua Pak Asep Ahmad Munawar SKM NKM Ardi. Pengenal mutu pelatihan Bapepkes dan teman-teman panitia, serta Bapak Ibu peserta workshop yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita telah menyelesaikan kegiatan workshop ini dengan baik. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber, moderator, teman-teman panitia dan peserta yang telah berpartisipasi dengan semangat dalam melancarkan kegiatan kita dari awal hingga dapat berakhir dengan lancar. Semoga kegiatan ini akan bermanfaat dan memotivasi kita sebagai nutrisionis dan dietitian untuk lebih berkompeten dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita sehari-hari di rumah sakit. Hasil dari workshop ini kami menyimpulkan untuk peserta terbaik yang dinilai dari keaktifan dan nilai pre-post test yang meningkat menjadi lebih dari 80%. Yang awalnya nilai pre-nya 20 menjadi 100. Tangan dulu. Disebutkan memang namanya atau sebentar? Baik, saya akan menyebutkan namanya. Hasilnya yaitu Ibu Fitriani SKM dari
Baik, kami ucapkan terima kasih atas laporan yang disampaikan. Baik, untuk peserta terbaik Ibu Fitriani SKM asal instansi dari RSUD Ampana. Untuk pesertanya kami mohon untuk maju ke depan. Selanjutnya ada penyerahan bingkisan oleh langsung dari Ibu Ketua DPD ASDI Provinsi Sulteng, Ibu Sri Rejeki. Silakan Ibu. Foto dulu. Oke, tepuk tangannya. Oh, mungkin untuk Ibu ya, silakan Ibu Narasumber dan Ibu DPD Ketua Persagi Sulteng. Selanjutnya acara ketiga yang dipesan dan dipesan oleh peserta, yang dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Heni Poende SGZ asal instansi dari RSUD Fatul Tarunggala. Kepada Ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Saya bingung mau bilang apa. Saya juga tidak tahu kalau saya tadi pagi ditunjuk untuk memberikan pesan dan kesan. Mungkin karena saya terlalu tua. Bapak Ibu, secara pribadi terima kasih kami sampaikan kepada panitia, kepada narasumber, kepada Ketua Persagi, kepada Ketua ASDI Sulteng atas terlaksananya kegiatan ini, walaupun agak mundur-mundur terus, tetapi sangat terlalu yakin akan terlaksananya kegiatan ini dan puji Tuhan bisa selesai hari ini. Untuk kedepannya, saya secara pribadi walaupun sudah sekitar 12 tahun di Rumah Sakit Kabelot Tarunggala, materi yang diberikan itu belum teruji secara seperti yang diberikan di materi. Jadi tadi saya bilang sama temanku, kita pulang bikin PR banyak sekali. Kami di sana membuat siklus 10 hari. Jadi saya bilang kita tinggal 3 hari saja supaya tidak ribet. Tapi dalam aturan untuk penyelenggaraan makanan tidak ada siklus ini 3 hari, minimal 7 hari. Jadi saya bilang kita ulang-ulang saja dulu supaya standar resepnya itu saja. Tapi ternyata dalam pelatihan yang diberikan, biarpun agak singkat, tidak demikian yang diharapkan. Jadi mau tidak mau harus ada perbaikan, baik kami secara di instansinya kami masing-masing maupun kita semua. Mungkin kita bisa belajar secara itu juga untuk di rumah sakit Madani dan Unggata supaya kita punya dasar ada yang sama dalam hal ini. Jadi nanti misalnya kayak dari Donggala kan dirujuk ke Unggata, oh ternyata resepnya Unggata dengan Donggala sama ya. Gitu. Jadi kalau dalam hal ini pasien dari Anutapura, misalnya dari Donggala kan selalu dirujuk Anutapura, Unggata, Madani, bilang oh sama, kalau mau dapat makanan begitu. Secara itu jadi artinya dari segi menu resep dan pastinya tidak disinyakan sama karena kita mempunyai standar yang sama. Itu usul. Jadi kepada pemimpin-pemimpin kami dari Persagi maupun ASDI, sebuah rencana untuk pelatihan berikut dan jauh-jauh hari supaya dapat dukungan dari pimpinan. Jadi saya bilang itu pesan saya dan terima kasih karena
mamahku, tetapi sangat antusias memberikan semangat dan dorongan untuk kita. Masa ibu bisa semangat, kita saja tidak? Ibu bisa menjelaskan sedetail mungkin, berarti kita juga harus mengerjakan sedetail mungkin. Contoh kemarin, kita tidak menyentuh semester sore karena apa? Terlalu serius untuk menghitung. Berarti kita itu mampu untuk berubah. Bagaimana teman-teman? Untuk kesan saya, mungkin karena saya dari Donggala dalam 3 hari ini, jadi saya harus tinggalkan rumah itu jam 6.15 agar sampai sini 7.15 atau setengah 8 supaya tidak terlambat. Tetapi ternyata saya agak duluan terus. Jadi ceritanya ini memakan bahagia. Pas masuk di kafe, ditanya ibu dari kamar nomor berapa? Saya bilang saya tidak minat bu. Oh minta maaf ya, ambil makan di sini cuma yang minat. Langsung kecil hati, tapi dari mana ini panitia dia ada makanan pagi. Akhirnya konfirmasi ke seksi konsumsi, padahal saya masuk panitia seksi konsumsi juga. Tapi saya sudah izin memang dari awal, dan saya tidak mau jadi panitia biar tertulis namaku. Saya mau jadi peserta karena saya mau belajar. Apa saya yang punya inspirasi di sini. Tapi bagusnya juga di panitia, kalau foto-foto panggil dia di panitia, foto dulu. Tetapi kalau untuk tugas, duduk sendiri. Kesan saya yang kedua, tadi pagi datang, bingung, makan atau bagaimana? Selapak dari Donggala, masih jam 6 lewat selesai tinggal rumah. Saya bawa anakku 2, jadi sampai sini tunggu-tunggu tidak ada informasi, mari makan. Untung ibu Sri datang panggil makan. Datang kemarin ternyata ada disiapkan, tetapi tidak mengurangi semangat saya untuk mengikuti penutupan hari ini. Dan yang paling utama, agak larut kemarin untuk mengikuti materi dalam hal pendidikan karena minta maaf sudah tua saya kalah cepat sama yang adik-adik. Tetapi saya bersyukur bisa saya belajar dari hari ke hari agar ke arah yang lebih baik karena belajar tidak terbatas oleh usia. Terima kasih atas kesempatannya yang bila mungkin pesan dan pesan yang bisa saya berikan. Terima kasih atas kepercayaannya. Terima kasih atas semua yang disediakan oleh panitia dan penyelenggara lainnya. Terima kasih Bu Sri. Sampai jumpa lagi Sri dan Jakarta. Sampai ketemu lagi dengan materi yang sama. Sehat-sehat ya Bu. Kami ini Ibu untuk berbagi bersama. Ibu Sri Rezeki, silakan susun kegiatan berikutnya. Ibu Ketua Bersagi mohon dukungannya dalam tanda dan sebagainya. Agar asli tetap berjaya, di dalamnya ada yang didukung oleh Bersagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam. Sebelum sekali yang menyampaikan terima kasih untuk Ibu Eni. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ibu Eni. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, tibalah kita di acara selanjutnya yaitu sambutan. Mari kita dengarkan bersama sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Ketua DPD Asosiasi Divisi Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah dengan hormatan disebutkan namanya Ibu Sri Rezeki Petalolo SGZ Ardi MDZ. Kepada Ibu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan, salam Pancasila. Yang saya hormati Ketua DPD Persagi Provinsi Sulawesi Tengah, yang saya hormati narasumber yang hadir pada pagi hari ini Ibu Sri Yuwaningsi SKM Mas Ardi. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Alhamdulillah Bu, sehat-sehat sampai hari ini ya. Yang saya hormati Ketua Panitia beserta seluruh panitia workshop perencanaan BMF Makassar, pasien dan tentunya teman-teman peserta yang saya banggakan ya.
Puji syukur selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena hingga pada hari ini, hari ketiga di kegiatan workshop kita masih dalam keadaan sehat walafiat hingga hari penutupan. Nah, saya atas nama pribadi sebagai Ketua PD ASDI Sulawesi Tengah mengucapkan terima kasih atas antusias teman-teman selama mengikuti pelatihan ini. Nah, tentunya melihat dengan latar belakang permasalahan yang dimiliki dari teman-teman di kabupaten, saya berencana untuk melakukan kegiatan pelatihan lagi setiap tahun ini. Nah, tentunya untuk kegiatan pelatihan perencanaan biaya makan ini itu nanti insya Allah tahun depan kita lanjut ke tingkat advance-nya. Jadi kita menghitung biaya makan sesuai dengan standar makanan diet, misalnya makanan parenteral atau makanan khusus pasien meninggal, pasien DM, berapa harganya. Ya, jadi lebih spesifikasi ke kasus yang kita alami. Jadi sesuai dengan clinical pathway. Karena di tiap rumah sakit itu disusun clinical pathway, dokter, perawat, gizi dengan farmasi, ya. Nah, setelah itu juga terkait dengan peningkatan penyusunan angka beban kerja. Jadi otomatis mengetahui berapa jumlah SDM. Jadi saya fokus untuk ASDI Sulawesi Tengah itu lebih ke manajemen instalasi gizi yang perlu kita perkuatkan di sini agar fondasi kita, rumah base campnya kita tidak akan didatangi oleh orang lain. Jadi kita harus perkuat base campnya kita di instalasi gizi. Nah, jadi insya Allah kedepannya saya mengharapkan keaktifan teman-teman lagi untuk mengikuti pelatihan, karena seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa kita untuk memperpanjang SIP kita harus membutuhkan 50 SKP. Nah, 50 SKP itu harus terdiri dari 3 ranah, yaitu ranah pelayanan, ranah pembelajaran, dan pengabdian masyarakat. Nah, jadi kita tidak bisa mengumpulkan SKP itu cuma 1 ranah saja, dari pelayanan harus ada, dari pembelajaran harus ada, dari pengabdian masyarakat. Jadi setidaknya tiap tahun harus ada poin 5 SKP dari pembelajaran. Jadi teman-teman yang di daerah bisa nanti sebulan ini membuat usulan untuk tahun depan untuk mengikuti kegiatan pelatihan yang kita lakukan di Palu. Nah, jadi sering-sering nanti buka grup, ya. Jadi yang sudah beberapa teman yang lain kita sudah undang ke grup ASDI, ya, ASDI Sulawesi Tengah. Dimohon nanti keaktifannya, karena nanti informasi terkait profesional itu akan saya share di grup ASDI Sulawesi Tengah, karena kebetulan saya juga pengurus pusat di bidang pembinaan profesi, yang insya Allah bulan depan tanggal 16 saya ikut raker ASDI di Jakarta. Nah, atas nama pribadi, sebelum saya tutup, saya bacakan pantun dulu. Bunga megah di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian, mohon maaf untuk kesalahan. Terima kasih, sampai ketemu di kegiatan Palu Biaderik Update tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih atas sambutannya oleh Ibu Ketua DPD Asosiasi Netizen Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya sambutan kedua yang akan dibawakan oleh Ibu Ketua DPD Persaudaraan Provinsi Sulawesi Tengah, sekaligus yang akan secara resmi menutup kegiatan workshop kita pada pagi hari ini. Dengan hormat kami sebutkan namanya Ibu Yudiawati Ferdiana Rusliana SIM. Kepada Ibu kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila. Yang saya hormati Ketua DPD ASDI Asosiasi Division Provinsi Sulawesi Tengah beserta seluruh pengurus, yang saya hormati Ibu narasumber, Ibu Sri Iwaningsih SKM Mas RD. Selamat kembali ke Kota Palu. Saya ingat ketemu Ibu pada saat kita pelaksanaan penyelenggaraan makanan gizi rumah sakit ya. Waktu itu pada saat gempa, ya bencana gempa di 2018 ya. Jadi cukup lama, tetapi alhamdulillah kita masih bisa ketemu kembali dan Ibu juga masih seperti yang dulu ya. Jadi mudanya awet ya, insya Allah. Yang saya hormati, dari ini ada buku dari Poltekkes, tapi saat ini dia sebagai narasumber ya. Moderator, yang saya hormati Ketua Panitia Bu Seli, yang saya hormati Bapak Ibu peserta, tentunya dari Kepala Instalasi atau yang mewakili dari rumah sakit kabupaten kota, baik rumah sakit negeri maupun rumah sakit swasta yang sempat hadir. Tentunya yang saya banggakan bukan hanya Ketua Panitianya, tapi juga seluruh anggota panitia, karena kalau panitia tidak berjalan, tidak bekerja, tentu kita tidak ketemu di sini. Dan saya juga tidak bisa hadir di sini karena tidak ada kapasitas datang, tidak ada undangan dari panitia. Jadi alhamdulillah teman-teman di ASDI sudah banyak menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang tentunya ini sangat bermanfaat untuk profesi kita. Pertama-tama saya menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya dengan rahmat dan hidayahnya alhamdulillah pada siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama mengikuti workshop perencanaan biaya makan bagi pasien di fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu di puskesmas rawat inap maupun yang ada di rumah sakit. Pada kesempatan ini juga saya menyampaikan permohonan maaf. Sedianya saya diundang di pembukaan, tetapi pada saat hari Jumat itu saya juga baru hadir, baru datang karena saya baru saja menyelesaikan ibadah umroh, sehingga saya baru kembali. Dan di hari yang sama ada kegiatan rapat mendadak di kantor, karena Bu Sri, saya dan juga bagi teman-teman, saya saat ini tidak lagi bekerja di lingkungan kesehatan. Jadi saya memang orang yang terbiasa keluar dari zona-zona nyaman. Jadi saya ingat di tahun 2017 pertama saya berada di zona nyaman, keluar dari zona nyaman pertama, di mana pada saat itu saya kepala Bapelkes, tetapi saya dipindahkan oleh pemerintah provinsi menjadi kepala bidang pembinaan dan pengawasan kearsipan kantor perpustakaan dan kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah. Saya di sana 4 tahun. Alhamdulillah, kalau kita keluar di zona nyaman, sebenarnya itu adalah sesuatu yang luar biasa. Hanya di awal kita merasakan sepertinya kita ini adalah orang-orang terbuang. Padahal orang-orang yang dibuang itu adalah orang-orang yang diperhitungkan. Kita tidak akan dibuang orang kalau tidak diperhitungkan orang. Di awal saya keluar, waktu itu saya merasa emang salah saya apa, kenapa harus begini. Kalau kita bertanya terus kenapa merewind, itu tidak akan pernah selesai. Tetapi saya ternyata orang yang diperhatikan oleh pimpinan saya, sehingga kalau 26 tahun saya berada di dinas kesehatan, rasanya saya dianggap bekerja biasa-biasa saja, sehingga saya harus ada di luar
dinas kesehatan sehingga akan terlihat apakah saya ini sebenarnya orang yang biasa-biasa saja atau orang yang luar biasa. Alhamdulillah 4 tahun saya di Arsip, dan saat itu banyak mungkin yang tidak mengenal Arsip, dan sama asumsi atau persepsinya bahwa yang di Arsip itu adalah orang-orang yang dibuang seperti Arsip. Padahal tanpa Arsip kita tidak bisa berada di sini. Bagaimana bisa kita menyatakan kita pasangan suami istri kalau kita tidak punya Arsip untuk nikah? Bagaimana bisa kita sekolah masuk ke TK, SD, SMP kalau kita tidak punya Arsip ijazah? Jadi hal-hal yang terlihat sepele sebenarnya luas sekali jangkauannya. Dan saya begitu di Arsip, saya juga bisa jadi surveyor Kemenkes untuk FKTP. Jadi ini dibalik kabut selalu akan ada terang. Nah setelah itu 4 tahun saya dikembalikan lagi ke dinas kesehatan, menjadi kepala bidang pelayanan kesehatan, juga membawahi rumah sakit dan puskesmas. 9 bulan saya di dinas kesehatan, saya dilantik menjadi kadis pendidikan Provinsi Sulawesi. Andai saya tidak pernah di Arsip, mungkin saya juga tidak datang di dinas pendidikan, karena diasumsikan ini adalah sesuatu yang baru. Tetapi kalau di Arsip saja pernah, apalah artinya pendidikan? Karena pendidikan dan kesehatan itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Saya selalu menganalogkan pendidikan dengan kesehatan itu sama dengan telur dan ayam. Siapa duluan hadir di muka bumi? Apakah telur? Apakah ayam? Apakah dia bersama-sama? Nah itu PR kita semua. Saya tunggu jawabannya. Siapa yang duluan lahir di muka bumi? Telur atau ayam? Nah itu bagian dari dinamika dalam bekerja. Sehingga apa yang saya rasakan, nah tentunya terkait dengan profesi saya akan terus bekerja mendampingi profesi saya. Sekalipun saya ada di tempat yang berbeda, itu kan hanya jabatan struktural. Tapi saya lahir menjadi seorang ASN atau PNS dari profesi. Saya tidak diangkat SMA atau tidak diangkat dengan profesi lain, tetapi saya diangkat di profesi. Artinya bahwa saya murni ahli gizi. Sehingga dimanapun saya bekerja, saya akan berupaya bagaimana mengembangkan gizi. Jadi kalau teman-teman yang berada di pergizian, apakah itu di rumah sakit atau di poltekkes atau di dinas di mana saja, yang masih satu rumah, ya tolong perjuangkan profesi kita. Kita harus jadi orang nomor 1 di profesi kita. Kita buktikan bahwa dietitian itu juga tidak kalah dengan seorang dokter. Kalau mereka dokter spesialis, kita juga spesialis di bidang gizi. Kita ahlinya, menyusun menu kita jagonya. Ya tadi Bu Sri sudah banyak cerita. Yang tahu bawang itu kalau 5 gram berapa isinya itu hanya ahli gizi. Ibu rumah tangga nggak pernah tahu. Mungkin tahu jumlahnya, tapi begitu bicara khasiat dia sudah tidak tahu. Apa kebutuhan gizi dari bawang ini untuk tubuh, dia juga mungkin tidak tahu. Nah makanya manfaatkan profesi yang kita punya ini untuk terus kita kembangkan. Saya menyadari sebagai ketua DPD Persada, saya adalah ketua periode kedua. Banyak hal yang memang belum bisa kami kerjakan. Kita tahu jumlah ahli gizi kita saat ini memang terus berkembang. Kalau saya tidak salah kita sudah ada di posisi 774 orang yang berada di semua ini. Tetapi juga masih ada teman-teman profesi gizi kita yang belum bekerja. Nah ini tantangan bagi saya sebagai ketua DPD, karena saya berharap kita itu disekolahkan oleh orang tua kita atau oleh pemerintah itu untuk memberikan manfaat bagi orang banyak termasuk masyarakat. Nah ini kendala-kendala yang kita hadapi, sehingga setiap wisuda itu saya selalu pada saat sumpah profesi dulu kita lakukan, selalu saya mengajak teman-teman gizi itu agar mampu mengembangkan kompetensi dirinya.
sekiranya belum bisa bekerja di satu tempat yang memang sesuai harapan kita, ya kita tingkatkan kompetensi kita dengan mengikuti pelatihan atau mengikuti workshop seperti yang dilaksanakan oleh ASDI. Tentunya ya saya sebagai ketua DPD Persadi mengucapkan terima kasih pada ASDI sehingga bisa melaksanakan kegiatan bagaimana kita merencanakan biaya untuk penyelenggaraan makanan pasien di Persadi. Saya di Dinas Pendidikan kebetulan ada namanya Sekolah Cerdas Istimewa, yaitu sekolah kebakatan. Kita punya Sekolah Cerdas Istimewa dan Sekolah Kebakatan. Nah, di Sekolah Cerdas Istimewa itu ada Madani. Memang kami belum menyelenggarakan makanan banyak karena tidak boarding school. Tetapi Sekolah Kebakatan kita punya sekolah menengah olahraga, di mana kami menyelenggarakan boarding school. Semua siswa yang kita rekrut dari kabupaten kota itu adalah siswa-siswa yang berbakat dari beberapa olahraga tertentu yang kami tampung di Semangat yang ada di STQ. Nah, pada saat saya menjadi kepala dinas, salah satu yang menjadi pertanyaan saya, pada saat teman-teman di Dinas Pendidikan menyelenggarakan makanan, karena ada siswa kurang lebih jumlahnya hampir 200 kelas 10, 11, 12. Saya pertanyakan mereka makan apa, siapa yang menyusun menunya, adakah ahli gizinya, bagaimana asupan mereka, siklusnya berapa hari, dan mereka bingung berapa biaya yang diberikan. Waktu itu saya dijawab 50.000. Saya tanya dasar menghitung 50.000 itu dari mana? Karena anggaran yang disediakan cuma itu. Saya tidak tanya itu. Kita punya dasarnya. Sehingga saya katakan sama teman-teman, undang ahli gizi, tanyakan mereka, ya, hitungkan kita berapa. Waktu itu karena saya mau simple, saya langsung teman-teman di gizi kebetulan yang di dinas kesehatan, saya minta tolong. Dan hitungan awal saya itu terus terang waktu itu 90.000. 90.000. Karena ini ada kaitannya dengan kebakatan. Ada energi yang akan dikeluarkan untuk latihan. Kalau 45.000 itu sama dengan dia makan di kantin yang tidak jelas ada gizinya atau tidak. Saya yakin itu. Tetapi karena keterbatasan penganggaran, akhirnya saya negosiasi dengan anggaran 75. Tetapi di dalam menyelenggarakannya saya menentukan siapa yang akan menyelenggarakan. Ternyata karena penyelenggaraan makanan banyak diatur di dalam pengadaan barang dan jasa, harus sifatnya tender. Maka pada saat tender orang seenaknya membuang anggaran. Akhirnya asupan atau makanan yang diberikan kepada calon olahragawan-olahragawati saya itu tidak benar. Sehingga saya ambil cara berikutnya menggunakan e-katalog. Nah, setelah menggunakan e-katalog memang ada mini kompetisi. Tetapi kita sudah ikat, waktu itu juga saya sudah langsung ke ASDI. Jadi tidak lagi saya ke dinas, saya langsung ke ASDI, ke Ibu Sri. Dan saya minta ke Ibu Sri untuk menilai, kebetulan ada masalah di penyelenggaraan makanan. Dia mengatakan sudah sesuai dengan apa yang kami buat. Padahal kami tidak pernah melakukan seperti itu, sehingga saya mengundang waktu itu minta tolong Ibu Sri, dan akhirnya saya dikirimkan 2 ahli gizi dari Tendata dan disuruh begitu. Ternyata apa yang dikerjakan oleh penyedia, ya, jauh dari apa yang menjadi harapan. Sehingga penyedia yang sudah melaksanakan itu kita stop. Kita ikutkan lagi penyedia yang baru dengan standar bahwa dia tidak boleh keluar dari harga 72.000 karena dia harus menawar 72.000. Jadi ada yang menawar di bawah itu pasti kita keluar. Artinya bahwa saya memperjuangkan profesi saya bukan di tempat yang semestinya saya perjuangkan. Ini yang ingin saya katakan kepada teman-temanku semua. Mari kita memperjuangkan yang memang itu bagian dari hak-hak kita. Apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang ahli gizi. Toh buktinya saya bisa diterima oleh teman-teman di dinas pendidikan. Di Indonesia ini hanya ada satu kepala dinas pendidikan, hanya saya sendiri ya, punya profesi ahli gizi.
bagi dunia pendidikan yang ada hubungannya dengan kesehatan, termasuk gizi. Kita bicara stunting. Hari ini kita mengerjakan stunting. Saya dengan teman Poltekkes dengan Putih, kita membuat satu buku pembentukan karakter agar anak-anak itu bisa keluar dari stunting. Stunting dari zaman saya pertama jadi ahli gizi tahun 90 itu sudah ada. Dulu gizi buruk, gizi kurang, gizi sedang dan sebagainya. Selalu kita intervensi ada di ibu hamil dan balitanya. Ternyata dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka kita bergeser. Tidak lagi kita bicara pada ibu atau pada bayi, balita, tetapi bagaimana persiapan calon ibu. Nah, siapa calon ibu? Ahli gizi, peserta didik kita, siswa kita. Nah, selama ini siswa itu kita dibiarkan saja. Dia dapat ilmu ya dapat aja sebetulnya, tanpa pernah diintervensi. Kalau toh ada puskesmas melakukan, itu hanya sebatas pemeriksaan gigi, pemeriksaan berat badan dan pemberian tablet FE tanpa ada informasi sebelumnya. Tablet FE ini apa, bagaimana dampaknya, dan bagaimana cara yang benar untuk minum tablet FE. Ini tidak pernah. Nah, melalui ya saya dan teman-teman di Poltekkes, ya tentu dengan Persadi juga dan Dinas Pendidikan, kami sekarang sudah melakukan program pembentukan karakter itu di semua SMA di Kota Palu. Kita uji coba awalnya di 2022 itu SMA Madani ya. Nah, setelah itu baru kita SMA 1 sampai dengan SMA 9 kemarin. Dan alhamdulillah ya, kita sudah punya basic data. Yang kita perlukan di dalam menyelenggarakan apapun itu adalah data dasar, sehingga kita bisa melakukan intervensi-intervensi yang akan kita lakukan. Nah, kalau kita sudah punya data dasar, tadi itu katakan, kita sudah punya data. Saya lagi sekarang lagi mengolah data ini dan insya Allah ada. Nah, kalau kita dapatkan bahwa ternyata peserta didik kita anemia, obesitas, kurus, sangat kurus, mau jadi apa? Intervensi apapun yang kita lakukan itu akan keliru karena kita tidak pernah melihat basic sebelumnya. Nah, begitu juga di dalam perencanaan biaya makanan pasien. Tentu kan kita harus tahu dulu siapa yang akan kita berikan, dengan penyakit dasarnya apa, dan harga pasarannya seperti apa, jumlah pasiennya, sehingga efisiensi efektif dari anggaran yang ada itu betul-betul bisa diserap oleh pasien-pasien kita, sehingga pasien kita yang keluar dari rumah sakit itu sehat. Dan yang paling penting adalah variasi dari makanan atau menu kita itu. Banyak yang mengatakan pasien kita tidak selera dengan makanan yang ada di rumah sakit. Ya, dirasakan kan para ahli gizi. Sehingga pasien, apalagi kalau orang keluarganya tidak terlalu tahu, dia memberikan makanan di luar, padahal jelas-jelas gizinya sudah tidak sesuai, ya, pengolahan makanannya juga tidak sesuai, dan mungkin juga, ya, bahan-bahan yang mestinya tidak digunakan karena ada penyakit-penyakit tertentu itu digunakan karena ketidaktahuan, karena itu makanan di luar itu makanan untuk bukan pasien tetapi untuk masyarakat umum. Nah, bagaimana juga kepiawaian kita para ahli gizi agar menciptakan rasa menu yang menarik sehingga diminati oleh pasien kita. Ya, kita menyadari jangankan mau sakit yang berat, flu, batuk, pilek, sakit kepala aja, banyak makanan yang akan tidak kita rasakan. Apalagi kalau ada penyakit-penyakit lainnya. Tetapi dengan model-model yang menarik, saya masih punya keyakinan bahwa apa yang akan kita suguhkan pada pasien kita itu akan diminati oleh pasien-pasien kita. Oleh karena itu, ya saya berharap nanti Bu Sri selaku Ketua ASDI, kita juga diskusi dengan Persadi
Kan di kita tuh di bidang-bidang ada yang bisa dimasukkan juga pelatihan-pelatihan apa yang bisa, dan mungkin kita bisa sharing. Jadi kalau ada kegiatan pelatihan, kami punya anggaran 50, namanya 25 di ASDI, 25 di kita, atau ya kita sharing, kita diskusikan, sehingga kebersamaan kita ini memang perlu kita wujudkan. Ya kita sekali lagi menyadari karena anggaran kita di DPD sendiri masih sangat kecil. Mungkin kita beda dengan PPNI atau IBI, karena jumlah kita, mereka itu sudah ribuan, ya kita baru ratusan ribu, dan ada beberapa kegiatan yang dulu pernah kita lakukan waktu saya zaman kepala Bapelkes, ada kontribusi kepada bersama. Dulu pernah saya waktu kepala Bapelkes, saya membuat setiap pelatihan yang kerjasama dengan profesi itu ada kontribusi kepada bersama. Nah sekarang ini ya karena teman-teman di Bapelkes juga mungkin ya karena bukan ahli gizi kali ya atau gimana ya, saya juga tidak tahu. Yang tadi karena saya tidak ada juga di lingkungan ini, teman-teman di gizi dinas juga belum berkomunikasi yang baik. Akhirnya yang biasanya kita masih dapat masukan dari pelatihan-pelatihan Bapelkes yang kerjasama dengan profesi, itu juga tidak lagi kita mendapatkan masukan-masukan. Tapi saya yakin kalau kita mau, banyak cara kok yang bisa kita dapatkan. Kemarin saya juga sedang mengajak teman-teman untuk mendesain agar pada saat penyedia-penyedia makanan yang akan ikut pengelolaan barang dan jasa itu bisa menjadi salah satu persyaratan adanya sertifikat para ahli gizi. Sehingga dengan ada sertifikat para ahli gizi yang belum tertampung di Faskes atau di dunia kerja lainnya bisa mendapat pekerjaan, dan juga tentunya bisa menjadi masukan bagi kita di DPD Persagi. Mungkin ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia, dan terus terang saya sangat senang kalau diundang profesi, apalagi kalau saya punya waktu seperti hari ini, walaupun saya juga belum fit sekali hari ini hari libur, tetapi bagi saya ya sekali lagi profesi yang membuat saya menjadi profesional. Jadi saya tidak akan menjadi profesional kalau saya bukan ahli gizi. Saya membanggakan saya sebagai seorang ahli gizi, walaupun mungkin banyak yang menyaksikan, tetapi akhirnya orang tahu bahwa tenaga kesehatan, dokter, perawat, bidan, ahli gizi adalah orang-orang hebat yang bisa bekerja di mana saja dan kapan saja. Demikian, dan dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, maka kegiatan workshop perencanaan biaya makan bagi pasien di Faskes tingkat provinsi Sulawesi Tengah saya resmi tutup. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Santi. Baik, luar biasa sangat saya ucapkan terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Ibu Ketua DPD Persagi Provinsi Sulawesi Tengah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Kiranya kegiatan pada hari ini dapat menjadi berkah bagi kita semua. Pembacaan doa akan disampaikan oleh Bapak Imam SGZ kepada Bapak Pani. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Marilah sejenak kita menundukkan hati, memohon ampun seraya mengharap
agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Puji syukur dan panjatkan hadirat-Mu ya Allah. Karena atas kasih sayang-Mu kami masih dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka penutupan workshop perencanaan biaya makan bagi pasien di Pasienkes dengan keadaan sehat walafiat. Ya Allah, dengan rahmat-Mu kami bersyukur dan mohon ridho-Mu atas terlaksananya workshop ini dengan baik. Jadikanlah pertemuan di antara kami ini pertemuan yang dipenuhi dengan rahmat, serta jadikan pula perpisahan di antara kami perpisahan yang dipenuhi dengan berkah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, jadikanlah waktu yang telah dilalui menjadi amal yang soleh dan penuh rahmat-Mu, serta momen yang bermanfaat di dalam tugas-tugas kami berikutnya yang lebih besar dan bermakna. Anugerahkan kepada kami cahaya kebenaran di dalam kalbu kami, agar kami mampu membedakan jalan yang benar dan yang sesat. Ya Allah ya Rabbi, tingkatkan ilmu pengetahuan dan tinggikan derajat kami untuk meningkatkan pelaksanaan tugas kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara penutupan workshop perencanaan biaya makan bagi pasien di Pasienkes tahun 2024. Atas nama panitia penyelenggara kami mohon maaf apabila selama pelaksanaan kegiatan pelatihan terdapat kekurangan dan kesalahan tutur kata, tingkah laku baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami berharap agar ilmu yang telah didapatkan selama mengikuti pelatihan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, terlebih bagi masyarakat. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Selanjutnya sesi foto bersama. Untuk Ibu Ketua DPD Persagi Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Yudiwati, dipersilahkan. Ibu Ketua DPD Asosiasi Netizen Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, Ibu Sri. Ibu narasumber, Ibu Sri Irwaningsi. Ibu moderator, Ibu Putu. Ketua panitia. Berarti kau langsung pulang? Untuk seluruh Tidak toh? panitia diharapkan Langsung pulang Pak Regi. teman-teman panitia untuk segera berposisi foto bersama. Sabi Bu. Dibagi. Ya, sebelah sini.
Tunggu. Oke. Jelas boleh pakai jari. Semangat. Karena kita mau pilkada ya. 1, 2, 3. Semangat lagi. Ayo semangat lagi. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk bersama para peserta diharapkan maju. Peserta panitia dan guru lapangan kita masih bersama peserta nanti. Samping. Oke, siap. 1, 2, 3. Tiga ya. 1, 2, 3. Lagi. Lagi. Lagi sekali lagi. 1, 2, 3. Buncis. 1, 2, 3. Saya hitung sampai 100. Oke, panitia masih pesertanya, panitianya ikut join lagi. Panitia join, aku mau foto. Join Bapak Olo. Oh itu kayak hilang, aturkan. Hah? Dipakai itu kata. Bisa Pak, bisa nanti dianu saja ini, screenshot saja nanti ini. Yang penting atur saya dulu. Oh, di Mana tuh isi satu dan? Mana tuh isi satu dan?